Oke, saya akan masuk langsung kepada kepuasan pasien, Bapak dan Ibu, juga sama halnya dengan kepuasan pasien yang selama ini dilakukan. Untuk kepuasan pasien pada menu INM kepuasan pasien juga tidak berubah, sama. Nah, sama yang pasti yang harus Bapak dan Ibu pastikan sebelum memasukin ke dalam aplikasi, diminta melakukan hitung sampel, ya. Hitung sampel, tapi untuk kepuasan pasien kita menggunakan yang namanya hitung sampel Morgan. Jadi sudah jelas ada 3 INM yang harus kita klik hitung sampel. Yang pertama adalah INM APD dan identifikasi menggunakan hitung sampel Slovin. Dan yang kedua adalah kepuasan pasien menggunakan menu hitung sampel Morgan. Nah, di dalam profil indikator disampaikan bahwa kepuasan pasien dilakukan setiap semester, artinya 1 tahun ada 2 kali. Nah, Bapak dan Ibu pastikan berapa jumlah populasi setiap semesternya. Misal, saya akan melakukan pengukuran INM kepuasan pasien pada bulan Januari, maka saya harus pastikan berapa jumlah rata-rata pasien dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember, karena 6 bulan. Contoh, ternyata sampel saya sebanyak 5.000 Bapak dan Ibu. 5.000, maka nanti akan langsung muncul hasilnya di sini. Ketika kita klik 5.000, otomatis hasilnya langsung keluar di sini 357. Jadi kalau untuk Slovin kita ada klik hitung kemudian simpan. Kalau untuk kepuasan pasien ini tidak. Kita tinggal klik hitung sampel karena dia memang by system. Kenapa nih sudah tahu Bapak dan Ibu? Karena yang ambil di sini sesuai dengan yang ada di dalam lampiran Permenpan 14 tahun 2017. Jadi oleh IT kami sudah disesuaikan, kalau 5.000 nilainya adalah 357. Nih. Kemudian setelah muncul hasil ini, ingat ya, pastikan jumlah rata-rata kunjungan pasien dalam 6 bulan, kemudian masukkan menjadi populasi, maka akan muncul hasilnya, dan yang terakhir setelah kalian yakini ini benar, maka klik simpan. Ya. Nah, ketika nanti klik simpan Bapak dan Ibu, maka akan muncul hasilnya di sini. Ya. Pilih populasinya ada 5.000, hasilnya 357 sebagai sampelnya. Ya, ya, Bapak dan Ibu, dengan kita melakukan langkah-langkah tadi secara hati-hati, tidak ada lagi ya yang salah memasukkan sampelnya. Karena kemarin kami juga mendapatkan report bahwa ada yang salah sampel, yang kepuasan menggunakan Slovin, yang APD menggunakan Morgan. Nah, kemarin masih ada nih pengecualian karena kita belum kunci sistemnya, aplikasinya. Sekarang sudah dikunci, Bapak dan Ibu silakan ya besok pada saat ingin melakukan pengentrian, ini benar-benar sesuai dengan data yang seharusnya ya. Jadi sebelum klik simpan, pastikan bahwa data itu benar. Nah, untuk kepuasan pasien, Bapak dan Ibu akan berbeda nanti di sini, di area ini hanya akan muncul 2 kali. Karena memang sesuai dengan profil kita sudah kunci 2 kali dilakukan penginputan. Ya, tidak ada lagi namanya survei yang dilakukan penginputan setiap bulan. Jadi Bapak dan Ibu sudah punya perkiraan dengan 357 responden, lakukan distribusi ke masing-masing ruangan secara proporsional sesuai dengan rata-rata kunjungan setiap ruangannya, kemudian distribusikan dan tentukan periode Bapak Ibu kapan jadwal melakukan surveinya. Nah, misalnya nih kan kita sudah mengklik di awal, Bu. Misalnya kami mengkliknya itu kan di awal Januari. Oke, dapatnya 357. Tapi kami nanti melakukan penginputannya misalnya di pertengahan Februari, boleh nggak? Boleh, karena memang selesai surveinya nanti di pertengahan Februari ya. Tetapi dihitung di awal sudah, oh ini sudah ada 357 sampel. Oke,
Untuk selanjutnya terkait dengan form kepuasan pasien, Bapak dan Ibu ketika Anda mengklik kepuasan pasien, jangan lupa menentukan periodenya. Ternyata saya melakukannya di bulan Februari, berarti klik 02 2023. Kemudian langkah selanjutnya silakan menginput sesuai dengan eh, form apa namanya? Kuesioner, sesuai dengan kuesioner di masing-masing ruangan ya. Tinggal klik pilih ruangan, misalnya ternyata ini adalah bagian pendaftaran, maka ambil semua yang menjadi kuesioner yang memberikan penilaian kepada pendaftaran, kemudian masukkan nomor respondennya. Oke, untuk nomor responden Bapak dan Ibu tadi misalnya kita ada 357 responden. Nah, kalau saya boleh menyarankan, Bapak dan Ibu silakan diidentifikasi. Tadi sudah dihitung berapa distribusi masing-masing ruangan. Ya, tidak dibagi rata tetapi berdasarkan proporsional. Ternyata misalnya diperoleh untuk ruang pendaftaran itu ada 60 respondennya. Silakan ditandai di setiap kuesionernya angka 1 sampai dengan angka 60. Kenapa? Karena angka ini yang akan Bapak dan Ibu tuliskan di sini dan sepertinya itu adalah hal yang mempermudah kita dalam melakukan penginputan. Oke, setelah tahu misalnya nomor respondennya, tadi kan pendaftaran, nomor respondennya dimulai dari angka 1 sampai 60, silakan diinput. Pertama nomor 1, kemudian input hasil penilaian atau respon yang diberikan oleh pasien terhadap pelayanan pendaftaran, mulai dari angka 1 unsur yang pertama sampai dengan unsur yang ke-9. Selanjutnya jangan lupa klik simpan. Ya. Jadi yang keempat setelah diinput klik simpan. Kita juga sudah sama-sama tahu buat teman-teman bahwa untuk penilaian pasien terhadap petugas angka maksimalnya 4 dan angka terendahnya adalah 1. Ketika kita mengklik nanti angka 5 nanti akan muncul warning tidak boleh lebih dari angka 4. Selanjutnya, hasilnya nanti silakan Bapak dan Ibu lihat di bawahnya. Artinya, histori penginputan itu bisa kita lihat untuk memastikan bahwa data yang kita input tadi sudah tepat, kemudian jumlahnya sesuai. Ya, silakan untuk dilihat di bawah. Nah, untuk ini ada juga aksi edit dan hapus kalau memang tadi kita ada kesalahan. Jadi kalau saya lihat untuk semua aplikasi INM ini khususnya pada saat penginputan ada namanya edit ya dan atau hapus. Artinya khawatir tadi karena data yang diinput banyak, kita ada yang silap-silap mata, kemudian kita ternyata ada kekeliruan, masih diberikan kesempatan untuk mengedit. Nah, sekali lagi tidak berlaku untuk perhitungan sampel ya. Jadi benar-benar diminta adalah ketelitian, kesabaran Bapak dan Ibu ya untuk melihat datanya sesuai atau tidak. Ya, untuk menu kepuasan pasien tidak ada perubahan. Catatannya adalah bahwa sebelum masuk ke aplikasi INM kepuasan pasien, lakukan perhitungan sampel terlebih dahulu. Ya, ini klik sampel Morgan. Pengantrian dilakukan 2 kali dalam 1 tahun, karena yang kita lakukan adalah semesteran, ya. Ya, Bapak dan Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya menjelaskan untuk 4 INM, mulai dari kepatuhan kebersihan tangan, kemudian kepatuhan penggunaan APD, kepatuhan identifikasi pasien, dan yang terakhir adalah INM kepuasan pasien. Di sini kami menyampaikan perubahan-perubahan di dalam menu aplikasi INM, khususnya beberapa poin ya. Tadi sudah saya jelaskan. Khususnya ini tadi sebenarnya penekanan kami lebih untuk 4 INM ini adalah kepada pemilihan sampel, khususnya untuk APD, identifikasi dan kepuasan pasien. Sementara untuk KKT kami melakukan perubahan dari sisi tampilan untuk penginputan data yang kami sesuaikan dengan profil indikator. Ya. Nah, bismillah Bapak dan Ibu, semoga dengan penjelasan ini Bapak dan Ibu bisa mengikuti dan melakukan penginputan sesuai dengan tahapan yang sudah tadi coba saya jelaskan.
Ya, demikian dari saya Bapak dan Ibu, selanjutnya nanti akan disampaikan bagaimana, perubahan terkait atau tampilan apa saja yang baru di menu INM pelayan ibu hamil mendapatkan pelayanan ASI sesuai standar dengan keberhasilan pengobatan pasien TBSO. Kemudian nanti ada menu tampilan terkait menu kirim laporan dan nanti ada tanggapan dari IT kami terhadap beberapa pertanyaan yang sering diajukan kepada kami.